Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan alat berat, ketemu lagi dengan saya, Dr. Albert di sini di channel Dr. Albert Project ya. Part 2. Kebetulan, lagi banyak kerjaan ya, jadi baru sekarang bisa bikin video lagi untuk kawan-kawan yang ingin belajar terkait alat berat, terutama Komatsu. Jadi kita akan membahas sedikit PC 200 series ya, dari masa ke masa. Harapannya ini semua bisa membantu kawan-kawan semua. Untuk kawan-kawan jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya ya. Lanjut, ini adalah unit-unit Komatsu yang terfavorit dan terkenal bandel sebenarnya, dengan banyak varian ya. PC 200, D85, forklift, grader, PC 400, WL500, semuanya cukup bandel. Dan yang sering dikeluhkan di lapangan adalah fuelnya, karena fuel kualitas Indonesia memang kurang bagus. Oke, kita akan fokus di PC kecil, tapi kita lihat dulu. Ini adalah untuk unit-unit besar yang terfavorit dan terkenal bandel ya. Ada PC 12,5, WA800, PC 2000, grader ini 825 sebenarnya, salah tulis, sorry kawan-kawan. Ada HD785/7, ada Doser 375A/6. Ini terkenal bandel, apalagi maintenance-nya bagus dari awal. Kita akan fokuskan di PC 200 kawan-kawan. Jadi saya berharap nanti juga kawan-kawan tetap akan melihat channel part selanjutnya yang akan kita bahas satu persatu alat-alat untuk Komatsu-nya. Kita akan masuk langsung. Ini adalah view dari PC 200/8 M0 ya. Artinya apa? PC 200 PC-nya itu sendiri adalah power crawler atau eskavator. 200-nya adalah berat unit siap operasi untuk 20 ton. LC-nya itu adalah long crawler ya. 8 adalah modifikasi yang ketujuh. Buat kawan-kawan yang baru tahu, berarti modifikasi ini adalah angka ini dikurangin 1. Dan M0 adalah next generation, atau sebenarnya minor of change lah. Sedikit aja perubahannya, tidak terlalu banyak. Tapi memang ada beberapa fitur-fitur yang memang dibedakan dengan strip 8 biasa. Lanjut, ini dari masa ke masa PC 200. Ini adalah kakek dari PC 200 ya, masih jadul banget. Cabinnya masih persegi, simetris. Next lagi dari masa ke masa, ini selanjutnya PC 200/2 sudah cukup baik ya, tampilannya, warnanya, base secara kabin masih persegi ya, masih jadul. Lanjut lagi, ini adalah PC 200/3, sudah ada perubahan di daerah kabin. Engine-nya masih sama ya. Warna catnya juga berbeda, sudah ada beberapa improve ya, tapi masih kelihatan jadul. Ini sudah mulai punah yang unit-unit seperti ini, udah masuk museum ya. Lanjut lagi, ini dari masa ke masa bentuk-bentuknya ya. Strap 5 masih persegi, strap 8 sudah cukup manis bentuknya, strap 7 sudah lumayan modern, cabinnya, space-nya sudah luas ya. Terus di bawah ini adalah strap 8 biasa, terus di sampingnya adalah M0. Nah, perbedaan strap 8 sama M0, kalau ini handrailnya opsional ya. Tapi di sini ada mata kucing ya, mata kucing kanan sama kiri. Kalau M0 cukup besar, kalau strap 8 biasa agak kecil, jadi agak berbeda sedikit. Tapi kalau secara overall sama, bentuknya sama. Nah, dan ini yang terbaru PC 210 strap 10 M0. Jadi adalah pengembangan dari PC 200/8 yang menuju ke tasnya sedikit, walaupun satu segmen pasar 20 ton. Nextnya ini adalah eskavator PC 200/8, distributornya PT UT. Untuk kisaran harga baru 1,2 sampai 1,3, kisaran segitu lah. Buat kawan-kawan yang mau beli bisa disesuaikan dengan budgetnya. Bapak-bapak pengusaha misalkan, atau ada kawan-kawan muda pengusaha, disesuaikan budgetnya, apakah proyek jangka panjang beli baru atau jangka pendek beli second. Itu kita kembalikan lagi. Kita lihat videonya. Nah, sekarang kita masuk di fitur dan spesifikasi PC 200/8 M0. Jadi jargonnya di sini ekonomi, ekologi, comfort, safety, home track maintenance, sama maintenance reliability. Jadi di sini PC 200 itu ditopang dengan horsepower engine sebesar, kalau net nih, 138 horsepower tenaga kuda. Sama aja engine-nya itu ditarik oleh 138 tenaga kuda dalam RPM 2000. Untuk bucket capacity 0,5 sampai 1,2 meter kubik.
ini kapasitas bucketnya 1,2 maksimum. Terus di sini udah ditopang dengan monitor panel yang high resolution LCD ya, sudah cukup bagus. Secara contract juga monitoring fleet manajemennya sudah oke. Strip 8 biasa juga ada. Oke, ini adalah bentuk dari engine-nya, spesifikasi umumnya engine SAA 6D107A strip 1 ya. SAA itu supercharged air cooled aftercooler 6 silinder diesel, diameter silindernya 107, emission modifikasi yang pertama berarti. Ini masih keluaran pertama. Ini ngomongnya di sini bisa di reduce NOx-nya, nitrogen oxide, gas buangnya bisa di reduce sampai 29% dibanding dengan strip 7 ya. Karena ini memang sudah CRI, kalau strip 7 kan masih konvensional. Di sini 4 silinder ya. 6 silinder 4 langkah dengan turbo charge. Ini saya titik beratkan di ini udah all speed control elektronik ya, pakai controller ya. Terus ini kapasitas untuk fuel tanknya 400 liter, engine-nya 23 liter, coolant-nya 20, sekian liter. Lanjut lagi adalah spesifikasi umumnya, hidroliknya ada pompa strip 8 ini yang sebelah kiri, yang kanan adalah M0, masih sama, masih bisa interchange. Ini hanya pembedanya filter ya. Di sini ada filter Big Boy, kalau di sini ada filter Pre sama water separator sama rakor. Kalau di sini udah dijadiin satu, lebih ringkas nih. Jadi kalau ini perlu 3 kali pembersihan, kalau ini hanya 1 kali aja. Terus ini adalah bagian-bagian dari hidrolik silindernya dan hidrolik pumpnya. Ini seperti ini. Saya jelaskan key pointnya saja. Jadi di sini hidrolik pumpnya ada tandem ya. Ini jenisnya pompa hidrolik piston pump tandem. Maksimum flow-nya 439 liter per menit. Dia ditopang oleh self reducing valve nanti untuk menyuplai ke sistem control system. Terus di sini adalah relative valve settingnya itu kurang lebih 380. Kalau untuk swing 295, untuk pilot circuitnya 33, untuk PVC kanan kiri untuk sistemnya 33 kilo. Ini adalah diameter silindernya ya. Spesifikasinya ada di sini. Nextnya lagi ini adalah swing system. Di sini bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada swing motor dengan swing machinery ya. Dalaman swing motor seperti ini. Untuk brake-nya juga sama, masih menggunakan display. Display sebenarnya bukan untuk nge-brake tapi untuk mengelok. Kalau brake-nya dia by hydraulic lock yang ada di sistem hidrolik itu sendiri di motornya. Untuk undercarriage dia menggunakan X-frame ya. X-frame terus box section. Jadi platnya di sini ada plat box. Jadi biar nggak terlalu berat juga untuk kapasitinya. Terus ini adalah number susunya untuk M0 45, kalau untuk LC atau long track tadi itu 49. Jadi memang lebih ground pressure-nya lebih maksimum seperti ini ya. Ini gambar-gambarnya, track shoe, track link, roller, sprocket, idler dan teman-temannya. Ini untuk kita lebih jauh ke kabin. Di kabin cukup lapang, cukup nyaman juga. Di sini udah ergonomis sekali. Duduk, view-nya sudah jelas, kaca full. Terus di bagian atas juga ada ininya, bisa dibuka, ada covernya seperti panoramik. Terus secara safety juga ini sasisnya udah secara RUPS ya, udah tahan rollover ya. Kalau guling ini seperti ini gambar, guling itu dia masih aman lah. Operator juga menggunakan standar safety belt, harapannya terguling ke bawah itu nggak apa-apa, tidak ada cedera. Tapi kembali ke habit operator lagi. Next lagi ini adalah fitur di monitor panel ya, cukup memanjakan sebenarnya, udah serba digital, pencetannya juga sudah ergonomis banget. Ini 7 in ya, kurang lebih 7 inch, jadi cukup lebar. Nah ini di sini sebenarnya dari pabrikan sudah ada desainnya, desain untuk anti malingnya. Ini nanti akan dilas di sasis ini. Terus ada lagi mounting baut. Ini di belakang juga ada controller. Di belakang di sini udah disediakan lock ya. Sebenarnya untuk gembok kan sebenarnya. Ada maling ya, orang jahil yang mau nyuri pump controller itu tercover dengan ini, ada gemboknya. Tapi kalau maling Indonesia ini lebih lincah sih. Maling bawa las acetylene ya, potong kelar juga. Tapi jangan dah. Yang ini spesifikasi monitor panel sebenarnya cukup lengkap sekali. Sebenarnya mekanik kalau sudah tahu dalamannya itu semua data unit ada di dalamnya. Jadi kalaupun ada trouble di R02 itu cukup dipencet di sini F5 cetut, nanti error anaknya keluar, lihat data-datanya di dalam sudah ada. Kalau dia tahu jeroannya, memang harus perlu belajar dari servis manual lagi. Nah ini untuk perbandingan kelas selanjutnya ya, di bawah PC 200 itu ada PC 195. Sebenarnya ada lagi PC 130 yang kelasnya di bawah lagi. Tapi yang familiar 195 strip 8. Ini kurang lebih 4 silinder tadi. Terus di atasnya 210 tadi.
ya kan 21 ton ya. Kalau kubikasinya masih kurang lebih aja 1,2 sampai 1,5an. Sudah kita ulas sedikit, paling tidak ada gambaran buat kawan-kawan pemula yang baru megang alat berat terutama, atau mau kawan-kawan yang lama yang mau refresh alat berat lagi. Nanti selanjutnya insya Allah nanti akan ada pembahasan terkait unit-unit lain dan termasuk error detail yang nanti akan kita jelaskan kenapa error, efeknya apa, cara menghandlenya seperti apa, karena sakitnya unit itu berbeda dengan dia kurang lebih sebenarnya dengan sakitnya manusia. Nanti akan kita diagnosa, terus langkah-langkah apa yang harus pengobatannya seperti apa, nanti akan kita detailkan satu-satu. Oke, untuk kawan-kawan semua jangan lupa like, share, subscribe, dan komennya ya, agar saya juga makin semangat untuk membuat video. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bye bye.